Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Hawatin Syafa, bisa dipanggil Nasya. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3 di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu siapa namanya? Perkenalkan nama saya Diani Rashifa, bisa dipanggil Sika. Hmm, Kak Syifa nih, kalau boleh tahu lagi dari fakultas apa? Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Oh, jurusan akuntansi ya. Eh, ke ke sini tadi sama siapa? Saya tadi sama guru saya. Oh, naik kendaraan pribadi. Iya. Jadi tujuan dari wawancara yang akan saya lakukan adalah untuk mengetahui permasalahan atau kondisi psikologis yang sedang kakak alami. Eh, hmm, eh, Baiklah, eh, peran kakak di sini terkait eh, ini sebagai interviewee yang sangat penting dalam membantu saya dalam merinci dan memahami mengenai permasalahan atau kondisi kakak saat ini. Lebih mendalam tentunya informasi yang kakak berikan ini akan sangat berharga bagi saya sebagai sumber data hasil wawancara yang pada hari ini. Saya berharap wawancara yang kita lakukan ini akan membantu saya lebih baik memahami permasalahan kakak secara mendalam. Eh, saya memperkirakan wawancara ini eh, berlangsung selama kurang lebih 45 menit. Apakah kakak memiliki waktu dalam jangka waktu tersebut? Ya. Nah, jadi saya meminta izin melakukan wawancara ya kak. Saya juga, saya juga meminta izin untuk mengambil video dan merekam suara agar memudahkan saya dalam mengolah data yang datanya. Apakah diizinkan? Ya, silakan. Baik, terima kasih ya. Sebelum melakukan wawancara, apakah ada pertanyaan pada wawancara kali ini? Oh, tidak ada. Oh, baiklah, kalau tidak ada, mari kita mulai wawancara pada kali ini. Yang pertama itu saya masuk pada gejala fisik. Pertanyaan pertama itu bagaimana kondisi fisik kakak seminggu terakhir? Hmm, Akhir-akhir ini saya kayak kurang fit kak, kurang fit ya. Eh, Kurang fit kayak kurang fit bagaimana? Ini kayak jarang tidur, terus sebentar pusing lagi, terus sakit kepala, kurang fokus gitu. Oh, jadi gejalanya itu tadi yang sangat seperti ya, kan kurang tidur, susah fokus, ya. Seberapa sering kakak merasakan gejala yang muncul itu dari gejala yang disebutkan tadi, seberapa sering muncul dalam seminggu terakhir ini? Mungkin eh, 5 kali. Sering ya, sebenarnya sering banget. 5 kali dalam seminggu ini gitu. Hmm, eh, Terus jika eh, tadi kan kakak bilang 5 kali dalam sehari, 5 kali dalam seminggu gitu. Munculnya gejala-gejala itu. Bagaimana cara kakak dalam mengatasi gejala fisik yang terjadi? Kalau begitu, saya khawatir sih waktu tidur itu suka terus kurang main HP. Nah, karena kan radiasi dari HP gitu ya, bisa menyebabkan tuh kayak demensia. Terus kayak melakukan hal seperti itu ya. Tapi lebih kebanyakan tidur pakai HP pola tidur. Oh, tapi kakak ini mengalami kesulitan tidur tidak di malam hari? Iya. Sulit tidur di malam hari? Iya. Sulit sekali.
Waktu itu gejala insomnia apa? Hmm, tidak tahu. Terus setelah kan tadi dari banyaknya gejala yang kakak sebutkan, ke bagian apakah gejala itu kakak ada mengonsumsi obat untuk meredakan gejala? Mungkin saat ini tidak tidak seperti kak misal obat yang bilang bahwa kayak bilang sakit kepala kayak semacam obat-obat sakit kepala mungkin lebih ke vitamin saja, vitamin C dan C. Baik, pertanyaan selanjutnya itu kita masuk kepada gejala psikologis ya. Eh, Bagaimana gejala psikologis yang pertama itu bagaimana gejala psikologis yang ada terhadap permasalahan yang anda alami saat ini? Maksudnya akhir seminggu ini apakah nggak merasa cemas, gangguan gerak tidurnya itu, atau tambah merasa macam stres, kah? Iya, sering sih kak, kalau dari ini terakhir, iya, ini banget, stres, terus tidur, kecemasan berlebihan, itu selama seminggu terakhir ini. Oh, seminggu terakhir ini ya, berarti baru. Iya. Eh, Terus bagaimana gejalanya? Yang pertama tuh kayak kurang tidur, itu itu tuh jam 4 ke bawah lah, terus tidur, terus juga gangguan kecemasan, berlebihan, karena mungkin sekarang zaman ITS kan ya, ITS di kampus, bahwa itu kecemasan ini UTS ke bagaimana nantinya bagus sih atau tidak bisa diterima atau tidak mereka juga cemaskan baik bagus atau tidak karena kan saya maba toh baru kembali dari cemas cemas saja supaya dapat IPK tinggi IPK itu mungkin tinggi atau tidak begitu. Kan tadi bilang Kak bilang biasa kayak DP kayak cemas gitu. Karena berbagai hal apakah ini cemas dapat mempengaruhi interaksi dengan orang lain? Iya, dan bagaimana cek informasi itu kayak yang kecemasan itu mungkin berbeda kalau ke dengan sendiri kecemasan tuh gitu. Jadi kalau di siapa hari ini kak panjang lalu industri sih so kayak nyaman di sama saya begitu jangan bikin gitu oh lebih ke overthinking ya lebih khawatir takut diterima iya. Terus mungkin termasuk tidak selalu menunda-nunda tugas iya kayak ini masa kita menunda-nunda tugas. Biasanya itu kenapa kalau boleh tahu kenapa selalu mengalami tugas itu kan mager gitu terus kayak kebanyakan pikiran tapi dari tahu apa yang terpikirkan gitu. Eh, eh, Terus apa penyebab dari munculnya gejala psikologis ini? Maksudnya kayak apa dampaknya kalau gejala tadi muncul? Mungkin dampaknya itu imunitas itu menurun gitu. Terus juga ya, susah juga kalau dalam kecemasan ya udah kayak susah bergaul gitu. Jadi introvert kan loh. Biasa kan dia bilang kita yang selalu apa sih menunda tugas. Apakah hasilnya cukup memuaskan kalau itu apakah dikerjakan terburu-buru? Dikerjakan terburu-buru pak. Ya tahu dia itu kayak ngepet ini terus kayak baru kamu kerjain nah gitu kalau asal-asalan ini sudah buru-buru mah.
Oke. Terus, apakah Kakak ini memiliki, riwayat trauma atau peristiwa traumatis dalam hidup Kakak, Kak? Iya, pernah. Eee, peristiwa seperti apa? Bagaimana? Ini dalam maaf ya, kalau boleh tahu, kalau ingin tahu. Trauma mungkin cinta pertama, gak lucu sih di traumaku yang pertama itu karena pertama kali pintar kan yang motor kakak, kenapa motor anak kecil, oh ya tapi tidak ada di sini. Nah, gara-gara itu dari situ kayak trauma kak pas lihat anak kecil yang lalu lalang di jalan. Terus yang kedua yang gak pernah jak dibonceng, terus jatuh dan itu mengenala juga. Oh jadi menyebabkan cukup iya. Itu trauma sekali pas sampai sekarang. Kalau dibonceng kan yang motor itu kayak takut gitu. Takut kak. Terus apalagi kalau belok-belok mungkin yang bonceng kak, berpondok gitu. Apalagi kan di kota tuh, macet, terus kalau bagus listrik kan kayak sampai turun mata aku sampai tidak lihat ini. Kita naik di trauma, terus juga eh cuma kak jatuh dari motor ini kelasnya motor di sini. Mereka jatuh dari motor dan itu pertama kaliku ya semenjak belajar naik motor itu harus bersatu di motor dan beberapa bulan kayak ini berani lagi berani lagi banget lagi selanjutnya kita akan berhenti sama bilang oh berarti kamu nanti tentang jadi takut terlalu cepat naik berkendara kalau takut diundi sama orang yang kecelakaan atau mengalami kecelakaan. Iya. Terus bagaimana cara kakak mengatasi gejala psikologis yang muncul pada diri kakak? Mungkin kalau tidak ini tiba-tiba muncul ya kak. Kalau tiba-tiba muncul bagaimana cara mengatasinya? Saya sih sekarang bisa gerak, jadi relax dan diri terus berpikir positif lah. Terus terus pertanyaan termasuk tadi interaksi sosial. Apakah kakak ini termasuk suka berinteraksi dengan orang lain atau tidak? Suka. Oh, suka. Bagaimana eh, kakak menggambarkan interaksi sosial sehari-hari dengan keluarga, teman, dan rekan-rekan kerja? Apakah dekat? Apakah kayak akrab? Bagaimana keakraban? Kalau keluarga dari keluarga akrab, kita selalu dekat. Bisa kita bercanda lah kalau kayak bikin kita kak kayak ada bercanda-canda sama orang tua sama kakek nenek begitu. Terus kalau di lingkup pertemanan itu saya itu kalau seperti sifat gitu kalau masa akrab. Nah kalau sekedar teman saja itu saya anggap dia tidak spesial. Mungkin lebih banyak bilang kak begitu. Eh, Terbaca kalau serasa ini teman saya sefrekuensi dengan saya, ya pasti berteman begitu. Jadi interaksinya tergantung, bukan tergantung dengan teman mungkin. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya itu apakah kakak merasa nyaman dalam berinteraksi? Maksudnya kayak nyaman berinteraksi dengan orang di sekitarnya atau khawatir atau cemas? Kalau kadang cemas, kadang tidak banget. Pada saat kapan?
Yang apanya dulu? Kalau pada saat apa yang membuat Kakak itu, tidak cemas, nyaman, membuat Kakak nyaman pada saat itu sama ini teman atau keluarga? Bisa bicara semua, bisa namanya sama keluarga sih, nggak pernah jelas. Tapi kalau teman itu, saya nyaman sama teman-teman yang balik lagi dari hobi, refleksi. Jadi, jadi aku tuh nyaman cuma yang frekuensi istilahnya. Jadi, terus bagaimana misalnya kakak mengalami konflik ya pada teman atau sama keluarga, bagaimana cara kakak mengatasinya agar terhindar dari itu? Coba coba gitu apa lah ya, terus terus kalau yang dia begitu kan biasa itu kan asal bersama terus tidak tahu gitu dia tersinggung gitu. eh Bagaimana terus maka ini menga- keinginannya itu atau permintaannya sangat didukung oleh orang tua kah? Atau sama lingkungan terdekat ketika pada komunitas itu tergantung. Eh, Apakah ada perasaan marah atau kesulitan dalam mengontrol emosi pada saat ini berinteraksi dengan orang lain? Iya, jelas termasuk. Bisa diceritakan enggak dalam pertemanan mari Pak. Karena kalau mengontrol emosi itu saya begitu biasa deh. Sahabat saya sih, itu bahkan kalau kita pasti tahu sih lah, yang bagaimana sikap keseimbangan jadi kadang saya jengkel sama sahabatku itu ya saya nggak bisa panggil sih ke depan begitu tapi beda lagi sama yang saya anggap bisa nggak kontrol emosiku beda dengan kontrol sahabat gitu kalau kita tahu gimana sikapnya. Oh, kembali lagi yang ke yang tadi. Terus apakah ada nih sifat kakak yang dirasa mengganggu atau di apa sih? Ada. Sifat seperti apa itu? Kayak bisa kontrol emosi, terus kayak kemudian kecemasan, misalnya itu ya, sis akademik ya, sudah ada seorang lebih dari terus. Terus bagaimana cara kakak mengatasi gejala itu tadi? Lebih banyak melakukan hal-hal positif dan eh eh, oh tadi kakak tidak bekerja di waktu kuliah, iya. Eh, Bisakah kakak saya mengetahui apa alasan kakak mengambil desain ini? Bisa, mungkin karena pertama dosen banget, saya sudah tertarik dengan jurusan atau mata pelajaran ini kan bisa masuk untuk belajar di terus juga terus bekerja juga luas kan terus bagaimana gitu terus juga suka keuangan jadi rasa passionnya di situ ya passionnya di situ. Terus bagaimana perasaan kakak setelah masuk nih di akuntansi ya tadi? Oh, bagaimana perasaannya? Senang. Oh, alhamdulillahnya, apalagi alhamdulillahnya itu terima ya. Iya. Terus bagaimana perasaan kakak atau tentang jurusan ini? Kayak untuk lebih maju dengan kayak bagaimana perasaan kakak pada kayak supaya bisa mendapat IPK yang memuaskan gitu kan. Udah bilang pertama bagaimana cara kakak dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan impian kakak. Itu terus berusaha sih kak
terus juga belajar ya karena baik itu kan cuma dilihat pusing itu gitu. Tujuannya apa tujuan kakak ke depan tujuan dalam hal ini yang kuliah yang pertama jangan lulus pas eh 2 tahun lah. Amin. Amin. Target saya itu sih lulus 3 tahun lebih lah. Terus saya juga belajarnya kayak dengan pertimbangan pelajaran lah ya. Oh, amin. Terus eh, solusinya ketika malas eh, eh malas pada eh, malas pada ini kuliah saat ini lah. Ini atau orang tua? Oh, orang tua. Orang tua, secapek-capeknya kalian, bagi siapa lagi orang tua? Yang membiayai. Iya. Eh, misalnya kakak eh, eh, menjelaskan riwayat pendidikan kakak mulai dari pendidikan itu hingga sampai sekarang. Mungkin buat mulai dari TK misalnya, TK mana gitu. TK, dia waktu lupa nama TK aku kan. Di daerah Singgawi. Terus pendidikan itu apa ya? Terus SD-nya saya di ini kalau nggak salah suami. Terus SMP-nya selama di SMP di 2 Sejauh. Terus SMA Negeri 2 Sindai, dan sekarang di Universitas Negeri Makassar jurusan akuntansi aplikasi ekonomi dan bisnis. Insya Allah, semoga lulus 3 tahun sesuai yang baik. Terus bagaimana pengalaman kakak selama masuk di ini dan sekarang selama ada di sini sampai sekarang itu bagaimana pengalamannya? Senang kepada lecturer itu maksudnya kayak ada senangnya, ada sedihnya, ada marahnya. Senang kalau bagaimana, sedih karena bagaimana. Senang kalau mama sama teman-teman, kondisi kedua yang teman-teman, dapat relasi baru, terus senangnya juga dapat mengenal orang tua, sedihnya yang kayak eh, meningkat lah ya, yang kayak tidak sesuai ekspektasi orang tua, marahnya senada ya, marahnya tuh pas seperti biar sama teman. Eh, bagaimana hubungan kakak dengan teman sekelas dan guru selama masa pendidikan mulai dari dulu sampai sekarang? Alhamdulillah baik. Jadi tidak ada peluang tambahan kayak file-file. Alhamdulillah. Apakah pernah merasa tekanan atau stres berlebihan terkait pendidikan? Pernah. Saat kapan nih Kak? Sekarang kuliah tidak karena apa? Karena ini pertama kalinya kok merasakan kalau libur sebanyak ini satu tugas satu tugas sebanyak ini, terus ini ada beberapa tugas dengan deadline-nya itu sama bertepatan sebenarnya, bahkan di hari dan jam yang sama juga, jadi si stres banget. Nah, isu juga bertanya Kak, apakah kakak ini sudah menikah atau belum? Kalau belum. Oh belum. Eh, belum ya. Apakah kakak ini lebih senang berinteraksi dengan perempuan atau laki-laki? Maaf sekali lagi, apakah kakak ini lebih senang berinteraksi dengan perempuan atau laki-laki? Perempuan.
perempuan. Eh, kenapa? Hmm. Nggak bisa perfeksi ya. Terus kayak dia oke, nggak tahu tuh bagaimana perasaan rasa kan sesama cewek Oh, teman curhat. ya Tapi kalau laki-laki punya teman laki-laki. ya punya bang ya Oh, cuma yang lebih bestie itu sama yang perempuan. perempuan. Bagaimana pendapat kakak tentang hubungan laki-laki dan perempuan seperti pacaran? Bagaimana jadi mau dibilang mau jauh dosa ya begitu itu hak mereka lah itu. Tergantung urusan mereka. Terus, apakah saat ini kakak sedang menjalin hubungan yang romantis seperti pacaran? Maaf belum. Oh, sekali. Iya Tapi nggak ketemu. Ya, masalah gitu. iya Mau, mau sekali kali ini mungkin agak lebih sensitif. Apakah kakak ini aktif secara seksual atau memiliki dengan pasangan saat ini? Maksudnya, seksual sama pasangan saat ini. Buat tidak ada. biasa ke LDR Oh, pasti. Oh, bicaranya itu nggak sama di sini tapi LDR gitu. keluar Hampir pernah ketemu. Tapi pernah ketemu. belum pernah Jadi, ini waktu mana? kece Oh, tapi kenal akrab. akrab Hmm, eh, apakah kakak ini memiliki perhatian kesehatan seksual seperti HIV atau pemeriksaan kesehatan reproduksi? Apakah pernah? Oh, kita masuk pada pertanyaan proses kelahiran Kental dan Markus. Bisa kamu ceritakan apa yang diketahui pada saat dia ibu? Karena cerita tentang di dalam kandungan bagaimana? dalam kandungan itu biasa ya, itu baik kalau dia berapa sih nah cuma gitu Oh, kita ada ibu iya ibu. terus nanti hal terus pas masih bayi itu kalau pas mau lahiran pasti itu di atas kalau hamil kebalik gitu Oh, bukan itu mana jadi sebenarnya. cerita Oh, terus kakak tahu tidak makanan apa yang sering ibu tak konsumsi saat mengandung? susu sih Oh, susu. itu yang Jadi kami susu oh susu yang kami sebenarnya selain itu tidak ibu tahu. tidak Terus saat kakak dilahirkan, bagaimana kondisi fisik? Apakah seperti bayi pada umumnya? iya Normal. normal alhamdulillah Eh, apakah kakak ini dilahirkan secara normal, sesar atau prematur? normal Oh, jadi kakak ini dilahirkan secara normal gitu. iya Oh, terus kakak ibu tak pernah tidak cerita bahwa pada saat di dalam kandungan itu eh, ada terjadi masalah. udah udah bisa Ya, nggak pernah terjadi. Tidak. Pada saat ibu tak mengandung, apakah terjadi kejadian yang kurang berkenan? saya juga tidak kurang tahu Oh, terus berapa? ya jarang saya jarang cerita pas tentang masa kecilku pas di kandungan Oh, jadi kalau sudah laku hilang terus berapa kayak kita berapa lama Ki, di dalam kandungan? 9 bulan Oh, 9 pas 9 iya bulan di 9 bulan lebih ya oh 10 bulan lebih. Cuma enggak tahu lebih spesifik. iya Terus setelah lahir tadi bagaimana kondisi fisik Mbak setelah dilahirkan? normal Sehat, iya sudah tidak ada mohon maaf tidak ada gangguan. tidak ada Alhamdulillah. alhamdulillah Kita masuk pada baik penyakit yang pernah diderita. Apakah ada jenis penyakit yang pernah Kakak alami? padahal Penyakit seperti apa itu? maaf Oh, kapan pertama kali Kakak terkena penyakit mah? SMP Oh, itu pertama kali testing. iya SMP Eh,
Karena aku itu surat penyakit banyak dan karena pola makan yang dia teratur. hmm, sebelumnya maaf sebelumnya apakah Anda pernah mengalami cacat fisik atau cedera fisik Tidak pernah. kayak jatuh dari film kayak semacam kayak ada kalau juga cacat sedikit Tidak. cedera fisik kayak keselio Kalau gitu pernah. Tapi sekarang udah nggak ada yang kopi. karena kalau gitu kenapa boleh diceritakan gitu Pas saya main air lalu di sungai. Nah, ini kebentur kan dari itu kering sebentar batu. Jadinya bengkok kayak gitu, besar. eh itu tadi kan kan suka bilang ya kayak terus ini tadi yang kesini alat pergi ke perawatan medis tidak atau terapi Tidak. oh tidak parah Iya, tidak parah itu sudah sakit. Jadi, kalau penyakit mata tadi bagaimana pergi ke dokter iya, diberikan obat iya, gitu ya. Iya. apakah ada keluarga yang memiliki penyakit serupa Ada, boleh cerita ada. oh jadi kayak juga yang penyakit mah Iya, apakah penyakit yang diderita ini tadi kayak mah mempengaruhi kehidupan sehari-hari tak tergantung Pak. Kalau kamu terganggu, kalau tidak ya biasa tuh kalau terganggu dalam biasa kenapa ya. selesai terus. Tidak bisa beraktivitas. Gitu. Terus bagaimana cara atasi ini supaya kalau kamu tidak Kalau saya di kelas yang jatuh sih. sama orang tua Iya, terus obat nggak konsumsi tidak. Karena beberapa hal kalian berapa banyak coba dan dia cuma jahil. obat konsumsi Iya, verbal. herbal Itu maksudnya kunyit kayak gitu kunyit. Jangan seperti kunyit itu itu harus ya verbal. terus pada perkembangan bagaimana perkembangan fisik kakak dari anak-anak kamu sekarang Otak kecil, otak kurus. dari kecil itu tak gimana Dari kecil saya tetap kurus sampai sekarang tetap kurus. berat badan itu lah Iya, berat badan terus tingginya tingginya meningkat. oh Dari SD sampai SMP itu kita paling kecil di SMP habis tiba-tiba corona kan itu dari situ langsung tiba-tiba tinggi naik begitu jadi kita bikin di kelas kita semua. terus apakah dari perkembangan fisik eh, merasa ada hambatan Ada dari segi apa musuh kelunasan musuh kita sebelum dalam berat badan di dari dari dulu itu kita punya dari poluan karena terus kalau poluan itu harus seimbang berat badan di dan terus kemudian karena itu yang lambat aja mungkin kan rezeki mungkin bukan itu yang terbaik terus apakah tadi yang pernah mengalami cacat fisik atau cedera itu pernah tadi cuma tidak parah eh, terus perkembangan fisik ini berpengaruh tidak pada kegiatan tak tidak oh jadi tetap beraktif untuk berkuliah terus bagaimana cara mengatasi hambatan dan saat ini ada gangguan fisik kayak tadi kurang berat badan bagaimana cara mengatasi saat ini tidak tahu sih nggak karena kita sedang menjaga lemak dia punya badan kemudian sanksi jamu dia jamu sempat maju berat badan sih waktu oke
Tidak lama, setelah itu filmnya lagi. Oh, Sudah tidak sampai sekarang sih ya. instan. Ya, mungkin kalau kedelai juga kan nggak bisa ditonton. Dan kita masuk pada perkembangan mental. Bagi Saka, Anda menceritakan mengenai perkembangan mental dari anak-anak sampai sekarang. Bagaimana mental itu kalian? Emosinya bagaimana? Dari alkohol. Mental itu kayak bagaimana keadaan jiwa tak? Dari kayak apa kamu merasa dari dulu itu waktu kecil begini Pak. Cuma dilarang ke sama kecil, abang cerita kalau besar kamu serba takut semua kamu mengambil keputusan untuk orang tua sebagai keturunan. Nah, mungkin ya itu sih yang saya bilang kok, dari dini itu saya menyalahkan orang tua. Hmm. Ya, mau kak ini ceritanya orang tua aku dulu. Mau kak adik ini ceritanya dulu. Gitu. Makanya sampai sekarang itu saya tanya, kalau saya mau daftar ini bagaimana gitu ya. Nah, kok ya, bagaimana solusinya, apakah bisa diambil atau tidak begitu. Jadi kan ini kayak semua serba dari itu sampai sekarang semua serba orang tua Iya, saya dari orang tua. Terus bagaimana cara pernah mengalami eh apakah kakak pernah mengalami masalah dengan perkembangan mental? Apa dulu ya tadi? juga. Iya. Bagaimana cara mengatasi tadi suatu masalah agar tidak berdampak pada mental Pak? Berpikir positif. Mindset Iya. perkembangan emosi kita masuk pada perkembangan emosi Pak. Bagaimana perkembangan emosi tak dari anak-anak sampai sekarang? Kayak mood tak bagaimana dari dulu sampai sekarang? Boleh diceritakan dari kecil remaja sampai sekarang. Tidak, rambut saya sih tidak berubah. Dari kecil itu saya emosional sekali. Ya, kayak berubah-ubah dari SMA sampai sekarang. Tapi Pas sekarang Muslim. Cuman, bedanya sekarang saya sudah bisa kontrol lah. Kontrol emosinya. Tinggal pas kecil. Kalau kecil itu kalau kalau marah lah, membeludak kan ya. Iya, iya. Itu sudah suasana. saat ini apakah pernah mengalami perubahan mood atau perubahan emosi yang tidak tertentu? Iya, iya. Apa bisa diceritakan? Ya, sudah bulan sih. Oh, Kadang yes. juga, iya, kami juga harus capek. Terus kan moodnya begitu berubah. Bisa menahan sedih, tiba-tiba marah. Jadi juga harus capek. Terus bagaimana cara kakak mengontrol emosi saat marah atau sedih? Mungkin, kan, Kak, jangan misalnya ketika emosi Kak diam, terus sambil HP, menenangkan diri. Eh, terus apa faktor pemicu dan sesungguhnya itu emosi itu muncul? Ini udah ada perlahan. Oh, tidak. Tiba-tiba saja, Kak. Oh, masuk akal. Ada yang kayak apa yang tidak serabut langsung berubah? Apakah ada si emosi? Iya, Teman biasa. yang biasa atau deadline tugas yang buru-buru dikerja akhirnya langsung sedih menangis karena merasa Iya, nggak begitu, begitu. Gara-gara teman, gara-gara tugas, bisa juga gara-gara di TikTok, dan tiba-tiba nulis sedih ya jadi sedih, terus kayak orang orang di TikTok itu jadi ikut ikut panas. Oke, terus apakah emosi ini mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain? Tidak, Tidak. iya, Hmm. Jadi tetap bagus semua. Oh mungkin dimengerti nih iya, yang kakak ini orang seperti ini, iya, jadi emosi ya, jadi temannya itu tetap peran. Terus bagaimana cara mengontrol emosi tak supaya tidak berlebihan? seperti itu tadi, berharap positif, terus mengalihkan pikiran yang hal lain, Eh, terus
bagaimana perkembangan sosial, bagaimana perkembangan sosial Anda dari anak-anak sampai sekarang? Maksudnya, terus interaksi dengan orang lain dari anak-anak lalu apakah mereka yang dari kecil sudah tahu sampai tidak? Dari kecil SD itu saya udah bergaul, SMP juga begitu. SMA namanya kayak itu introvert lah. Hmm. Wah, saya bisa bergaul, di satu sisi saya bisa ke SD lah, di satu sisi juga saya bisa ikut begitu. Ya, eh, kan itu punya teman kecil ya kan. Oh, yang paling Ya, apa nih? ya, di SMA malu itu karena malas sekali waktu tidur itu. Dia itu pas biasa kalau teman kecil itu pada main di depan rumah, kami konsep ke yang kecil juga kecil itu semua. Saya cuma ya, di rumah saja sambil beri karena malas bergaul ya. Malas bergaul. Apakah ada perubahan saat berinteraksi berinteraksi dari dulu sampai sekarang? Tidak ada sih. Terus apakah Anda apakah ini pernah merasa terkucilkan bagi orang sekitar Kak? Pernah, Bisa dijelaskan? itu pas kecil ya. Kecil SMP saya anak dari karena gara-gara ini satu temanku mau komersial sama energi yang lainnya. Nah, biasanya saya tuh maksudnya tuh saya mau berbeda gitu tuh. Oh, Bela antara ini dengan ini. Nah, saya bicara sama yang musuhnya, ini musuh yang satu ini dia cemburu gitu. Saya kayak dia menganggap saya itu apa ya membelain lah gitu yang berarti ini makanya itu dia kecil wah mengecilkan kak yang satu ini terus kakak ini kayak kurang akal dan juga jadi kayak setelah ini spesial dia lebih apakah ada perubahan dalam lingkaran sosial Anda dalam memilih teman? Kayak gara-gara itu saya terkucilkan sekarang kayak eh, berubah di cara dalam memilih Tuhan dari dulu itu tadi. iya sih kalau juga agak berat terus kembali lagi ke ini kak Facebook yang kita Facebook Terus bagaimana cara mengatasi kalau dalam bersosialisasi hambatan kalau kayak tadi terkucilkan itu bagaimana cara mengatasinya? kalau saya sih maksudnya ya kalau di Amerika ya bilang kalau gitu ya ya sudah sampai baik kan memang begitu terserah dia bisa jawab Baik, terima kasih Kak. Jadi tadi itu pertanyaan pertama yang lebih umum. Sekarang kita masuk pada tahapan wawancara kedua. eh, yang lebih spesifik mengenai jadi tujuan wawancara yang kedua tahapan kedua ini untuk mengetahui lebih spesifik lagi tentang gangguan kecemasan atau permasalahan atau kondisi yang alami saat ini. Eh, Tadi Kakak menyebutkan bahwa Kakak ini mengalami stres sekitar 2 minggu terakhir, seminggu terakhir, kan iya kan karena kuliah, iya ya. Jadi saya izin bertanya bahwa apakah eh, stres akademik ini mempengaruhi kondisi fisik Kak? iya gara-gara itu eh suka bergadang terus pulang tapi dia terapi makan terus ya, imunitas tubuh turun terus 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 kalau itu gejalanya itu muncul, bagaimana? Seberapa sering dialami? sering sih makanya Jadi lumayan sudah kayak ini gini. kapsul
bicara UTS juga kan, terus tugas-tugas yang Terus bagaimana caranya imunisasi dan apakah ada obatnya? tidak ada obatnya, tapi kan atasnya kesempatan melanjutkan pikiran yang lain saja tahu. Hmm, terus apakah tadi stres akademik ini mempengaruhi permasalahan ke sekarang kayak alami cemas atau apa karena ini Ya, terus terus karena banyak tugas. ya, ya itu. Gara-gara stres itu juga gangguan kecemasan kedua praktek jati tidak. Terus kalau tadi itu mengalami cemas, bagaimana cara kamu dalam mengatasinya? Mungkin berpikir positif saja. Eh, apakah Kak ini kayak pernah membuat jadwal tugas atau kayak amin satu baru bekerja? Pernah sering. Eh, ini juga tadi kan mengalami stres, terus ini apakah stres ini eh, eh, berpengaruh terhadap karena stres akademik yang dialami ini apakah berpengaruh terhadap interaksi dengan orang lain? Iya udah Kamu tuh terus selesai untuk bisa gitu. eh, terus jika mengalami stres akademik ini, apakah kakak merasa memiliki support begitu atau dukungan? Iya, support dari orang tua, kita usaha. Terus kalau mengalami cemas itu gara-gara stres akademik, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang terbilang dari tadi yang positif positif ya. Hmm. Terus pengawasan perhatian dulu jangan ke ini dulu gitu. Itu yang lain saya lihat dulu. Terus saya teman dalam hotel jangan. Terus pada saat stres akademik ini, eh, apakah berpengaruh terhadap pendidikan Kak? Tidak. Gitu. Berpengaruh kayak kadang sekarang pendidikan ini. Maksudnya untuk kayak ini kan alami stres kan karena stres belum Iya. bisa diceritakan karena kenapa sih mengalami stres. Ini kalau benar-benar terus yang jadi sama semua terus itu terus dan itu bersamaan semua. Hmm, hmm, hmm. Eh, terus bagaimana eh, pengalaman Kak selama mengalami stres akademik ini dalam pendidikan? Maksudnya pengalaman ini juga mengalami stres akademik apa yang biasa kayak dijalani? Kecemasan baru ini masih kelihatan cepat Selain itu sudah ketiga. emosi dan tidak terkontrol. Apakah kayak kali ini merasa tertekan begitu kalau waktu dan sana? Iya, sekali. Apa yang kakak lakukan untuk kontrol? Stres, Hmm, eh, terus eh, stres akademik ini bagaimana? Apakah ada pengaruhnya dengan pasangan kak? ya, Karena boleh diceritakan tidak apa-apa sama-sama. Terdengar firman yang kerja, juga yang sewa, yang kabar terus di sisi lain kita yang di sini bekerja 3 tahun berlima lompat lagi tuh kayak sedang ya. oh, jadi selalu bertengkar karena di satu sisi sibuk kuliah, di satu sisi pacarnya minta kabar di Ya, eh,
Terus, terus stres akademik ini berpengaruh tidak kepada, fisik Kak? Kayak model sakit kepala atau gitu gitu. Migrain, terus pusing, Kayaknya itu beneran beda. Sulit hidup juga. iya. Eh, terus kalau begitu kita apakah berpengaruh terhadap kegiatan Kak, yang dilakukan? Tidak justru Hmm. saya kontrol kiri. Oh, terus bagaimana cara mengatasinya jika itu terjadi pada stres stres akademik baru ada terjadi di sesuai dengan fisik? Oke, misal stres gitu kan sakit ke kepala tak, eh, bagaimana cara mengatasi Kak? Mungkin tidur, terus mencari kesenangan yang lain dulu, membenci. Bisa terus bisa kakak ceritakan stres akademik yang berhubungan dengan perkembangan mental Kak? Karena eh, jangan sampai berlebihan. Jadi stres akademik ini menyebabkan cemas yang berlebihan. Juga Terus bagaimana caranya mengatasi itu supaya tidak stres terus? kemudian jangan sampai berlebihan. Healing cara Kalau mengatasi social reflection, healing. ya pilihan, itu pilihan. Eh, terus kalau stres ini apakah bisa dikontrol emosi atau enggak? Tidak, karena kalau tidak karena bisa tergantung situasi dan orang atau tidak. Kalau sendiri ya pasti dan beridak ya untuk dia sendiri sih. Jadi kalau sama orang lain ya pasti di sini lah yang aku sendiri. Hmm. Terus ini eh, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kakak mengatur waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan? Kalau kuliah kan orang itu kuliah itu ya. Hmm. Ya terus betul juga ya bagi waktu saja semua kita tidak bagi waktu saja. Manajemen waktu dia. Terus apa dampak yang kakak alami karena mengalami stres akademik yang dampak positif dan dampak negatifnya? Dampak negatif model. Stres stres itu tentang tubuh kan berkurang, berkurang, ini terus mudah emosi, terus dampak positif ini kesalahan itu tidak banyak perhatian gitu. Iya, kan juga mungkin tugasnya itu lebih agak lebih cepat gitu. Bisa cepat. Terus bagaimana apa yang biasa kakak lakukan untuk tetap healthy dan tidak stres ketika menghadapi itu? Iya. Hmm. Lebih makan. Terus bagaimana solusi kakak nih kira-kira agar terhindar dari stres akademik ini? Ini solusi berpikir hal positif. Terus jangan dipikir itu selesaikan sih. Oke, baik. Baik, Kak Syifa. Terima kasih banyak atas informasinya. Sudah menjawab pertanyaan tentang wawancara kondisi yang permasalahan yang Kak alami saat ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda perjelas atau tak ditambahkan mungkin, atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Kakak untuk menjadi interviewee dan menjawab seluruh pertanyaan yang telah saya ajukan. Semoga segala urusan Kakak dipermudah dan dilanjutkan dan semoga kuliahnya dilancarkan sesuai harapan Kakak tadi itu terwujud. Amin. Sehat-sehat ya. Eh, Baiklah, wawancara ini saya tutup. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Bisa.